Kita dengarkan sama-sama. Jadi menyangkut dengan LPG. Iya. Pertama dulu sampaikan, LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Dengar ya. Impor kita sama. Bulan lalu dan bulan sekarang atau 3-4 bulan lalu sama aja, nggak ada. Subsidinya pun nggak ada yang dipangkas, tetap sama. Yang hal baru itu begini ceritanya. Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen. Agen menyuplai ke pangkalan. Pangkalan menyuplai ke pengencer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Betul, Ini Pak. jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000, 6.000. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya. Negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah, kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini, ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Betul, Pak. Ya, mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Betul, Pak, betul. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut. Harus tegas, dikasih Pak. denda. Betul, Dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Betul, Pak, betul. Setuju. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 liter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah nih untuk bisa kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Jadi menyangkut dengan ini ya Pak ya, Pak Menteri, semoga didengarkan apa yang kami sampaikan. Ya, dituntut harus membeli LPG ke pangkalan supaya bisa dapat yang murah, Pak. Ya. Tapi sementara kita mau buat pangkalan dipersulit, Pak. Dipersulit selama ini. Kita punya data, Pak. Kita punya rekomendasi dari desa, punya rekomendasi dari camat. Ya, Bupati boleh ditanya. Bupati masih ada, Pak. Beliau masih ada. Kepala Dinas Perdagangan juga bisa ditanya. Mereka juga semuanya masih ada. Ya. Nah, DM Bupati juga masih ada di tempat saya, Pak. Yang Bupati ngatakan ini akan diproses, ini akan diselesaikan lah. Itu ada. Ya. Minta dibantu. Nah. Foto Bapak Arbudin sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sintang, Pak. Dia ketemu dengan Bapak Bupati di Pendopo, Pak. Masih ada juga fotonya. Bertemu dengan pihak yang ngurus ini. Nah, minta ini dibantu. Tapi sampai sekarang belum selesai, Pak. Belum selesai, Pak. Kita mau bekerja dengan baik, mau bekerja dengan jujur, mau bersama dengan masyarakat. Sama-sama menikmati apa yang sudah diberikan pemerintah kepada kita. Barang bersubsidi, tapi kita dipersulit, Pak. Nah, dipersulit. Jadi saya sampai saat ini, ya, tadi juga kakak kandung saya sempat DM saya, kemana harus beli LPG? Kami di sini tidak ada pangkalan. Nah, harus beli ke kabupaten. Sementara jalannya bukan aspal, Pak. Aspal tanah kuning, Pak. Nah,
ke kabupaten bukan dekat Pak, itu jauh. Nah, kan begitu. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini Pak, tolong diproses, tolong ditindaklanjuti. Sebelum saya buka-buka habis nih Pak, saya akan buka-buka habis kalau ini tidak diproses. Ya, kita mau berurusan secara buka-buka juga boleh. Ya, berurusan di pemerintahan, berurusan di pengadilan, bahkan di depan hakim, di depan siapa aja itu boleh Pak. Itu berhadapan dengan saya, ini ilim. Ya, ini ilim. Ilim semua pegang data. Ilim semua pegang data, semua pegang omongan. Kita ini orang jujur Pak. Lihat ini otak ini. Ini tidak pernah menipu orang Pak. Tidak pernah menipu orang. Kalau janji di sini saya ini tetap ditepati Pak. Kepada masyarakat, semua masyarakat yang pernah saya bantu sesuai dengan kemampuan saya tidak pernah tidak tepati janji saya dengan masyarakat Pak. Inilah otak saya. Nah, jadi terkait LPG gas 3 kg yang sangat menyulitkan kami sebagai masyarakat Pak. Saya duluan nih pasang badan untuk bicara soal ini Pak. Jadi tolong ini ditindaklanjuti. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan hari ini. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi. Jadi mau buat perizinan juga susah Pak. Buat perizinan LPG. Ya sampai bertahun-tahun. Ya kita ada Pak. Itu adik saya. Ya. Itu Kepala Dinas Perdagangan UMKM Kabupaten Sintang. Bapak Arbudin itu bisa ditanya Pak Menteri. Bisa ditanya, beliau masih ada. Walaupun beliau udah pensiun, tapi beliau masih tergolong muda, masih semangat lah beliau. Tadi saya telepon beliau. Ya. Terkait perizinan, semasa beliau itu masih di Kadis Perdagangan sampai sekarang belum selesai Pak. Sudah 5 tahun lebih Pak. Masa buat izin pangkalan, hanya izin pangkalan, minta perizinan pangkalan Pak. Yang bisa membantu masyarakat, yang bisa patuh kepada aturan dan undang-undang, ya, yang mau jujur, yang mau membantu pemerintah, dipersulit Pak. Sampai di atas 5 tahun Pak. Izin itu tidak keluar. Ada rekomendasi dari desa, ada rekomendasi dari camat, barkasnya juga lengkap, bahkan ada nota bupati Pak pada saat itu. Ada nota bupati. Jadi suara bupati juga tidak dipakai Pak. Tidak dipakai. Nah, jadi sampai bupatinya pensiun Pak. Sampai habis masa jabatan bupati, izinnya juga tidak selesai. Sampai habis masa jabatan Kepala Dinas Perdagangan UMKM Kabupaten Sintang, izinnya juga tidak selesai Pak. Sampai hari ini, sampai detik ini Pak, tidak selesai. Nah, gasnya tidak ada Pak. Tidak ada gasnya. Jadi tolong kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Pak Menteri Bahlil, untuk menindaklanjuti ini, untuk mengutus tim dari pusat naik sampai ke daerah kami yang komplain ini. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Adil Katalino, Pacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.